Halo, salam jumpa kembali bersama saya Bapak Holong Nenggolan dalam pembelajaran informatika. Kali ini materi kita yaitu tentang mengenal lembar kerja Excel. Minggu sebelumnya kita telah belajar tentang bekerja dengan Excel. Untuk kali ini kita akan lebih detail mempelajari tentang lembar kerja Excel. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu nanti diharapkan satu, mengenal lembar kerja Excel, yang kedua, mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada pada Excel, dan yang ketiga, mampu menggunakan fasilitas yang ada tersebut pada Excel. Yuk, kita masuk ke materinya. Excel, dalam lembar kerja Excel ada yang disebut dengan worksheet. Worksheet dapat diibaratkan sebagai sebuah buku besar yang sudah ada baris dan kolom yang disebut dengan sel, atau kumpulan dari atau pertemuan dari baris dan kolom disebut sebagai sel. Tayangan berikut akan menjelaskan bagian-bagian dari jendela Excel secara detail. Yuk kita lihat yang pertama, grup tool. Yang ini yang ditunjuk oleh panah merupakan grup yang berisi berbagai perintah yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya ini grup yang ini dibatasi oleh garis yang ini ya. Grup yang ini berarti berhubungan dengan formatting font. Misalnya kita mengganti font, ukuran font, ketebalan font, font miring, warna dan lain-lain. Lalu yang ini yang dibatasi oleh garis antara ini dan ini, formatting, conditional formatting, format tabel as, cell style. Itu. Yang kedua adalah quick access toolbar. Merupakan baris perintah yang berisi shortcut untuk memberikan perintah cepat terhadap perintah-perintah yang dipakai. Contoh save undo ya, redo. Toolbar ini dapat dikostumasi sesuai dengan kebutuhan. Inilah itu. Kamu boleh tambahkan ini, boleh dikurangi. Ribbon tab. Ini file, home, insert, backlight, formula, data, itulah ribbon tab. Merupakan kumpulan tab yaitu home, insert, backlight, formula, data, review, view. Di dalam menu ini terdapat grup tool yang lain. Misalnya ketika kita buka insert, nanti beda lagi grup tool. Sel aktif merupakan alamat sel yang sedang aktif. Inilah sel aktif. Kenapa E6? Karena di sini kolomnya E dan barisnya 6. Jadi perjumpaannya ini disebut sebagai sel. Satu kotak ini disebut satu sel. Lanjut. Kolom. Kolom pada Excel ada sebanyak 16.384 kolom. Diingat ya, dengan akhir kode XFD. Jadi kalau kita geser ini terus sampai akhir, sampai mentok, nanti alamatnya ini, misalnya ini C, berubah akan jadi XFD. Tuh. Kolom inilah A, B, C, D, sampai nanti XFD. Row atau baris. Pada Excel ada 1.048.576 baris. Ini ke bawah. Batuk dulu. Navigation sheet. Yang navigation sheet yang ini, yang ada tanda play, seperti tanda play itu, merupakan tombol untuk mengarahkan atau membuka sheet selanjutnya dan sebelumnya. Kalau kita klik yang sebelah kiri, nanti dia akan ke sebelumnya. Tapi harus banyak sheetnya di sini. Masuk ke status bar. Status bar merupakan tampilan yang memberikan informasi seputar worksheet. Nih, di sini statusnya sekarang ready. Active sheet merupakan sederetan nama-nama sheet pada Excel. Itu bisa kita tambah dengan cara mengklik tombol ini, bisa dikurangi dengan klik kanan pilih delete, bisa diganti nama klik kanan dengan insert sheet. Ini tombol tanda plus ini.
tool untuk menambahkan sheet baru. Crank, sekumpulan sel yang sedang aktif. Misalnya kita blok ini, inilah yang disebut dengan crank. View mode, view mode merupakan tombol yang digunakan untuk menentukan tampilan yang akan digunakan saat bekerja dalam Excel. Contohnya ini, bisa yang ini, klik lain, bisa yang ini, bisa yang ini. Zoom merupakan alat untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja Excel. Jadi bukan zoom aplikasi yang untuk video conference ya, ini untuk Excel, memperbesar dan memperkecil. Ada zoom out, zoom in. Kalau zoom out tanda minus, zoom in tanda plus. Horizontal scroll bar merupakan alat untuk menggeser atau menggulung lembar kerja secara mendatar atau horizontal. Kita gulung ke, misalnya kita klik gini, gulung ke sana, kita tarik ini, gulung ke ini. Vertical scroll bar sama fungsinya, cuma dia menggulung secara vertikal. Kita tarik ke bawah, dia nanti akan turun ke bawah lembar kerja. Close button digunakan untuk menutup lembar kerja. Ketika kita sudah selesai bekerja, sudah kita simpan, tutup aja dengan klik tanda X di sudut atas. Restore, ini untuk mengecilkan lembar kerja, kita klik aja. Untuk memperbesar kembali, restore juga. Minimize, ini untuk menyembunyikan lembar kerja. Kalau kita membuka yang lain, membuka PowerPoint atau yang lain, tinggal kita minimize tanpa tertutup lembar kerja kita. Full screen digunakan untuk menampilkan lembar kerja secara layar penuh. Yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang help digunakan untuk menampilkan file head. Jadi kita kalau di Excel 2016 sudah tinggal ketik aja di sini, ketik di sini, lalu enter. Title bar merupakan nama file Excel yang sedang ditampilkan. Jika belum tersimpan, maka namanya secara default adalah book 1. Bisa kita lihat di sini ada tulisan book 1 kurang Excel. Artinya saya membuka file Excel ini dan saya belum simpan file ini, gitu. Jadi namanya adalah book 1. Formula bar merupakan ruang yang berfungsi untuk menampilkan isi atau formula dari sebuah sel. Namanya di Excel kita selalu bekerja dengan formula. Misalnya sama dengan sum D5 titik 2 E6, itu untuk menjumlahkan. Jadi disinilah diketik nanti jadi alamat formula ini, ataupun sering disebut sebagai formula bar. Ini adalah lembar kerja Excel secara keseluruhan. Tugas kamu, silakan gambar di lembar kerja Excel ini, semuanya harus ada, mulai dari tombol ini, tombol ini, tombol ini. Stop aja video ini, stop videonya, lalu kamu gambarkan. Oke, lalu tandai seperti yang tadi. Mungkin kalau kamu buat tanda panah akan memakan tempat. Coba kamu nomori saja, nomori. Misalnya di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Lalu kamu buat keterangannya di bawah catatanmu. Ini kamu gambar secara penuh ya. Kalau bisa pun di HPS lalu hektar ke catatanmu. Pokoknya dia harus besar kelihatan. Nanti nilainya kalau dia kecil, nilainya saya buat 10. Tapi kalau dia bagus nanti berwarna cantik, diwarnai itu. Nggak harus warnanya hijau di sini ya. Maksudnya kayak mana biar keren lah, biar kelihatan bagus. Lalu sebutkan nama-namanya seperti tadi. Ada di buku referensinya. Coba kamu buka. Setelah kamu kerjakan semuanya tadi, kamu sebutkan namanya dan fungsinya, buat catatannya di bawah. Lalu kumpulkan dengan cara memfoto, kumpulkan di Google Classroom. Itu saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.